Bab 970. Ini adalah kamu yang bilang. Singkatnya, saat Golden Ye melihat air matanya, dia langsung tahu bahwa dia telah melakukan kesalahan kali ini. Dia hanya bisa memeluk dan membujuk, tidak berhenti meminta maaf. Tidak ada orang lain di ruangan yang sunyi, hanya terdengar permintaan maaf dari Golden Ye, suaranya sangat lembut. Seolah-olah dia takut membuat Audrey Han kaget, sesekali terdengar suara isak tangis. Golden Ye sudah membujuknya untuk waktu yang lama, tapi tidak juga berhasil. Dia bahkan sudah ingin berlutut sampai mati. Ini semua salahku, aku akan mendengarkanmu setelah kembali nanti. Kamu bebas melakukan apa saja terhadapku. Audrey Han sebenarnya tidak ingin menangis, tetapi dia tidak bisa mengendalikan emosinya saat itu. Dan semakin Golden Ye berbicara, hatinya semakin sakit. Dia seperti telah sangat tersiksa. Orang-orang seperti ini, ketika tidak ada yang peduli, tidak ada yang mencintai mereka, mereka hanya akan menyembunyikan dan diam-diam menyembuhkan luka mereka. Sebaliknya, semakin mudah meneteskan air mata, maka akan menjadi semakin rapuh. Sekarang dia termasuk yang terakhir. Ketika dia jelas-jelas tidak melihatnya, dia terlihat sangat tenang. Tapi setelah melihatnya, dia menjadi rapuh seperti kaca. Ketika Audrey Han menarik napas dalam-dalam dan hendak mengambil kembali semua air matanya, Golden Ye tiba-tiba membungkuk dan menciumnya. Audrey Han terkejut untuk sesaat, lalu sudah terlambat untuk mendorongnya. Bibirnya telah tersumbat, dan air mata asin yang mengalir di pipinya masuk ke dalam mulutnya. Ciuman ini telah berubah rasa. 1 detik, 2 detik. Audrey Han Muzi bereaksi, mengulurkan tangan untuk mendorongnya, tetapi dia meraih tangannya dan menariknya ke belakang, lalu memperdalam ciumannya. Tidak tahu sejak kapan air mata telah berhenti, mungkin berhenti karena ciuman yang tiba-tiba ini, mungkin juga karena sudah cukup menangis. Tidak tahu sudah lewat berapa lama, Golden Ye baru melepaskannya. Dia menekankan dahinya ke arahnya, matanya menatap dalam, dan bibirnya yang tipis dan pucat mulai bergerak. Maaf, aku tidak akan melakukan hal semacam ini lagi di masa depan. Bisakah memaafkan aku? Audrey Han sedikit bingung dengan ciuman itu. Ketika dia mendengarnya mengatakan ini, dia mengangkat matanya dan meliriknya. Dia melihat tatapan matanya yang tegas, sekali lihat juga tahu kalau dia tidak tidur dengan baik belakangan ini. Dan lagi, rambut janggutnya yang mulai tumbuh, warna wajahnya juga terlihat sangat buruk. Sekilas juga tahu kalau dia hidup dengan sangat buruk belakangan ini. Audrey Han menggigit bibir bawahnya dan berkata, jika kamu melakukan hal semacam ini lagi di masa depan, aku tidak akan pernah memaafkanmu lagi. Lalu aku membawa Glenn dan anak yang ada dalam perutku dan pergi bersama ke tempat yang jauh. Mendengar ini, Golden Ye memicingkan matanya, tidak boleh. Aku mengatakan jika kamu melakukan hal semacam ini lagi di masa depan. Tidak akan. Golden Ye memotongnya dan berkata dengan tegas, karena kamu tidak menyukainya, maka aku tidak akan melakukannya di masa depan. Setelah mengatakannya, Golden Ye memandang Audrey Han dari dekat, dan tidak dapat menahan diri untuk mencium sudut bibirnya, gerakannya lembut dan juga penuh cinta. Setelah mencium sudut bibirnya, dia merasa sedikit tidak puas, memegang wajahnya dan mendekatkan bibir tipisnya ke dahinya, suaranya sangat serak, tidak akan lagi, aku akan mendengarkanmu di masa depan. Sebenarnya, seorang pria mencium kening wanita, adalah hal yang sangat romantik. Dulu, Golden Ye sangat jarang melakukan hal seperti ini, tidak disangka dia akan mencium keningnya saat meminta maaf hari ini. Hati Audrey Han menjadi lunak, tubuhnya tidak terlalu kaku lagi, dan dia bersandar dengan lembut di lengan Golden Ye. Ini adalah kamu yang bilang. Yah, aku yang bilang. Audrey Han berbaring di lengannya, memejamkan mata, dan baik-baik melepas kerinduan yang sudah ditahannya selama seminggu. Setelah beberapa lama,
dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apakah kamu benar-benar ingin mengembalikan ingatanmu? Tentu saja Golden Ye menginginkannya. Jika tidak ingin mengembalikan ingatannya, untuk apa dia semenderita ini? Hanya saja, Audrey Han tidak berharap dia melakukan hal-hal seperti ini. Sekarang, dia hanya bisa mengatakan, jika kamu mengatakan, masa lalu tidak begitu penting, mengembalikan ingatan juga tidak begitu penting. Audrey Han mengangkat kepalanya, apakah itu benar-benar tidak penting? Aku ingin mengatakan, jika kamu benar-benar ingin memulihkan ingatanmu, atau aku mungkin bisa membantumu. Golden Ye menatapnya dengan bingung. Audrey Han melepaskan pelukannya, menatap matanya dengan serius dan berkata, kembalilah ke Tiongkok bersamaku. Kembali ke Tiongkok. Di sana, adalah tempat di mana kita mengalami semuanya bersama-sama. Kembalilah bersamaku. Aku akan membawamu ke tempat-tempat yang pernah kita kunjungi sebelumnya, jalan yang telah kita lalui, dan hal-hal yang telah kita lakukan sebelumnya. Suatu hari nanti, kamu pasti akan kembali mengingatnya. Jason Jie telah menyebutkan cara ini sebelumnya, tetapi Golden Ye merasa itu tidak dapat diandalkan pada saat itu. Dia tidak tahu berapa lama yang dibutuhkan untuk pulih. Tapi sekarang setelah Audrey Han mengusulkannya, Golden Ye merasa kalau cara itu tidak buruk. Mungkin, jika bersamanya melakukan hal yang pernah dilakukan, mungkin ingatannya akan pulih. Jadi, mengapa tidak? Baik. Golden Ye berpikir sejenak dan menyetujuinya. Audrey Han terdiam di tempat, dia tidak menyangka Golden Ye akan menyetujuinya secepat itu. Dia merasa sedikit terkejut, apakah kamu benar-benar bersedia kembali bersamaku ke Tiongkok? Dia hanya mengusulkannya saja, tidak disangka ternyata dia. Kakekmu ada di sini. Status keluarga Yuchi sangat tinggi, jadi jika dia tinggal di sini, pasti akan lebih berkembang daripada kembali nanti. Dan lagi, kakeknya mungkin tidak akan menyetujuinya untuk kembali ke Tiongkok. Aku akan mengurus eksternalnya, jadi jangan khawatir. Audrey Han masih ragu-ragu, tapi tadi kamu sangat tegas saat memintaku kembali ke Tiongkok, kenapa sekarang mulai ragu? Karena, aku juga tidak menyangka kamu akan menyetujuinya begitu cepat. Kupikir, kamu tidak akan kembali ke Tiongkok bersamaku. Golden Ye terdiam, mengerutkan kening dan menekan bibirnya dengan kuat. Ternyata, dia setakut ini pada dirinya. Tidak, itu seharusnya karena dia tidak terlalu mempercayai Golden Ye dalam hatinya, jadi dia merasa dia tidak akan kembali bersamanya. Memikirkan hal ini, Golden Ye meraih tangannya dan matanya perlahan menjadi gelap. Jangan ragu, jangan khawatir, aku akan mendengarkan apa yang kamu katakan. Kali ini aku menyembunyikannya darimu juga bukan disengaja, hanya takut kamu khawatir, dan bukannya ada maksud lain. Tentu saja Audrey Han tahu bahwa dia menyembunyikannya karena tidak ingin dia khawatir, juga takut dia menghentikannya, jadi dia melakukannya dengan caranya sendiri. Dia mengerutkan kening dan berkata, sebelumnya baik-baik saja, kenapa sekarang kamu tiba-tiba ingin mengembalikan ingatanmu secepat ini? Ini terlalu mendadak, dia merasa sedikit aneh. Apakah ada seseorang yang mengatakan sesuatu padamu? Golden Ye mengingat kembali apa yang dikatakan Glenn padanya, dan hatinya mulai teriris kembali. Tentu saja Golden Ye tidak akan mengatakan ini pada Audrey Han, jadi dia menyangkal. Tidak ada, aku hanya merasa setelah kehilangan ingatan, itu tidak adil untukmu. Mendengar ini, Audrey Han tidak bisa menahan diri untuk tidak meliriknya dengan kesal. Apa yang tidak adil? Aku sendiri tidak mengatakan apa-apa, apa yang kamu perhitungkan? Apakah kamu tahu, apa yang paling penting bagiku sekarang? Apa itu kamu? Audrey Han mengulurkan tangannya dan meraih lengannya, menggigit bibir bawahnya sesaat sebelum perlahan berkata, sejak kamu kecelakaan sampai sekarang, aku hanya berharap kamu selamat tidak terjadi apa-apa. Sebelumnya, aku berharap ingatanmu kembali,
Tapi itu karena dalam kondisi, kamu tidak menyukaiku. Kemudian, kita telah bersama, aku baru menyadari, tidak peduli kamu ingat atau tidak, itu semua sudah tidak terlalu penting lagi. Bersambung.